Karena tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita dalam ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan. Puji syukur kita naikkan di hadirat Tuhan buat kasih dan kemurahannya kita boleh berada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dengan itu marilah kita bersyukur dan saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan itu kita angkat pujian, kita muliakan nama Tuhan dengan judul El Shaddai dari buku 60 biru. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya Tuhan, haleluya. Tiada Allah lain selain Engkau, Allah. Engkau Allah besar, Allah yang maha kuasa Tuhan. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh saat ini Bapa memperoleh sukacita. Berkat rahmat-Mu Engkau melindungi kami Tuhan. Perlindungan-Mu memagari kami Tuhan, sehingga kami sangat layak untuk mengagungkan nama Engkau, Allah yang besar, Raja mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hari lepas hari hingga tiba dalam ibadah raya ini Tuhan. Boleh kami Tuhan berada di tempat ini bukan karena kuat jaga kami Bapa, melainkan karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau telah membawa kami ke tempat ini Tuhan. Engkau melindungi kami Tuhan, Engkau menjaga kesehatan kami Tuhan, hingga kami boleh merasakan hadirat-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir di tempat ini Tuhan. Engkau telah hadir sebagai imam besar bagi kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, imam besar mengerti akan keluh kesah domba-dombanya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang membawa keluh kesah saat ini Tuhan, kami hantarkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Membawa sakit segala penyakit Tuhan, Kau nyatakan sembuh Bapa. Karena kami yakin ibadah ini berguna di dalam segala hal. Ibadah ini mengandung janji-janji kemenangan yang gilang gemilang Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siapkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami setiap pelayan-pelayan-Mu, imam-imam-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, layakkan kami Tuhan melayani Engkau Tuhan, agar senantiasa pelayanan kami berbau harum bagi Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pelayan tamu LCD, pemain musik, pemimpin pujian, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah melalui firman-Mu kami beroleh kekuatan yang baru, bahkan diubahkan senantiasa Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Namun kuasa setan jahat yang mengganggu ibadah kami mengusirnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini. Darah Yesus menyucikan hati serta pikiran kami Bapa. Kau hantarkan saudara kami yang belum tiba tempat ini agar senantiasa selamat, tidak kekurangan satu apapun, agar boleh senantiasa kami bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji bagi Tuhan, kita angkat pujian selanjutnya, Ku Tak Cemas. Ku tahu
Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpiku ke negeri yang terang. Ya, puji bagi Tuhan. Jangan kita khawatir, tetap percaya di dalam tangan Tuhan. Lewat firman-Nya kita sanggup dibawakan dan sanggup mendapat keselamatan. Dengan itu percaya dan yakin Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Dialah jalan satu-satunya untuk mencapai surga yang mulia. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, Maranatha, dari buku 394 merah. Setelah ini imam-imam persiapkan persembahan pujian. Saudara kita bangkit berdiri. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para terbesar, sambutlah Dia Raja. Segala suku kaum dan bangsa nyanyi sembah Raya, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah. Silakan duduk kembali. Tidak ku
Terpuji bagi Tuhan, pujian yang membuat kita menyadari bahwa kita dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Biarlah lewat firman-Nya kita diubahkan. Dan itu tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian Waktu Tuhan Tolong Saya dari buku 20 Biru. Saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Baitnya yang kedua, waktu putus asa Tuhan panggil saya. Waktu putus asa Tuhan panggil saya. Dengan suaranya manis merdu, Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Baitnya yang Hatiku senanglah sejak ku terima Dia. Angin ributku pun lalulah. Sanalah ku dapat selamat sentosa. Waktu Tuhan tolong saya. waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sedang jika tiada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tibalah waktunya bagi kami untuk duduk diam seperti Maria dekat kaki Tuhan, untuk menerima taburan firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menguatkan kami, menyembuhkan kami, menghibur kami, membuka pintu-pintu bagi kami, bahkan menjawab semua pergumulan kami. Sebab kalau Allah berfirman semua jadi, kalau Engkau memberi perintah semua ada. Tidak ada yang gagal di dalam firman-Mu, asal kami percaya. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Saya ucapkan salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang sangat mengasihi kita. Ya, jika ada
Di antara saudara-saudari yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Dan yang mengikuti ibadah secara online, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan memberkati Bapak Ibu di rumah, dimanapun mengikuti ibadah online ini, baik secara langsung maupun siaran tunda. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Injil Matius pasal 28. Ayatnya, Injil Matius pasal 28, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Ya, masih kita bahas mengenai bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Di mana kuasa? Di tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah, yang kita kasihi dan mengasihi kita terus. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkannya kepadamu. Dan ketahuilah, Yang telah, baca dulu, ada yang salah baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kita baca sama-sama. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perempuan saja dulu. Kaum pria, sama-sama. Amin. Ya. Jadi kita harus mengetahui, amin. Harus mengetahui bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Jadi dunia ini ada akhirnya. Dunia ini ada akhirnya. Alkitab mengatakan, kuasailah dirimu, kuasai diri, jadilah tenang, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi menguasai diri, amin. Orang yang bijak bisa menguasai diri, amin. Ibu-ibu bisa menguasai diri, bisa menguasai diri. Bapak-bapak bisa menguasai diri. Remaja muda bisa menguasai diri, amin. Ya. Bisa mengendalikan diri. Soalnya kalau nggak bisa mengendalikan diri, piring terbang. Eta piring terbang, mangkok terbang. Kaca pada pecah. Ya. Tapi kalau bisa menguasai diri, rezeki datang. Rezeki datang. Terjadi kerukunan, ya. Kedamaian, ketenteraman, puji Tuhan, ya. Jadi karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kita harus bisa menguasai diri. Ya. Puji Tuhan, ya. Semangat lagi corona ini, harus semangat beribadah ya. Ingat, corona ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Ya.
Dulu dinubuatkan, sekarang sudah terjadi. Nubuat itu artinya pemberitahuan. Setiap firman Allah semua pasti digenapi sampai kepada titik. Sampai kepada titik. Semua firman Allah pasti digenapi. Ya, cuman tidak disebut corona, tapi disebut demam. Coba ulangi dulu sedikit. Ada yang baru datang. Ya, di mana ayatnya? Habakuk 3 ayat 5. Ya, baca ya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Baca sama-sama. Ya, sampar itu artinya penyakit menular. Corona menular. Nah, dipertegas lagi mengikuti jejaknya Tuhan. Mendahului rombongan nih. Datang dulu apa? Sampar demam. Sudah datang? Sudah datang? Nah, sekarang sedang melanda dunia. Ini membuat resesi, krisis ekonomi, krisis resesi terjadi ya di semua lini kehidupan. Banyak perusahaan yang sudah setengah jalan, banyak yang sudah berhenti, karyawan tidak sedikit yang dirumahkan. Ya, ini faktor namanya pandemi yang kita kenal corona. Ini nubuatan mendahului. Ini baru pendahuluan. Ini baru apa? Pendahuluan. Pernah baca buku? Pernah baca buku? Selalu ada pendahuluan. Ini baru pendahuluan. Mendahului. Isinya belum. Kesononya belum. Akan disusul lagi dengan berbagai-bagai malapetaka. Ya. Tetapi umat Tuhan tadi firman Allah mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Amin. Tuhan menyertai. Kalau Tuhan beserta kita, pasti ada rasa aman. Apalagi Tuhan yang mengadakan. Adakah terjadi di satu kota atau di satu negeri Allah tidak melakukannya? Ingatlah 10 tulah di Mesir, 10 tulah dari air menjadi darah sampai kepada kematian anak sulung. Ya, Allah yang melakukannya. Amin. Allah yang melakukannya. Minimal seizin Tuhan. Dan umat Tuhan ya tidak ada yang ditimpa malapetaka. Amin. Tuhan selalu membuat perbedaan. Tuhan membuat perbedaan. Jadi corona ini membuat perbedaan. Amin. Termasuk ibadah. Ibadah ini harus betul-betul kita rasa melindungi kita. Amin. Saya ulangi lagi, ibadah bukan tempat penularan penyakit, tapi penyembuhan penyakit. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Karena Tuhan yang menyuruh kita beribadah. Betapa malunya Tuhan kalau kita beribadah pulang kita ketularan. Saya juga gak mau melayani, berat Tuhan. Mau dikatakan itu firman Tuhan, ya kan? Bisa ngerti? Jadi kita makin sungguh-sungguh, makin sungguh. Coba Keluaran 23, 25, 26 ya. Perhatikan. Keluaran pasal 23, 25 sampai 26 demikian Ya. firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Harus beribadah. Ini perintah Tuhan. Wajib. Ini ibadah ini satu keluarga sekarang atau ada yang tertinggal? Ya. Kalau dalam kitab Keluaran, satu kaki pun tidak boleh ya tertinggal. Satu kaki tidak boleh tertinggal. Ya. Tapi semua kaki melangkah untuk beribadah. Amin. Nah, ya terus. Maka ia akan memberkati roti makananmu. Roti makanan kita. Roti itu
dua tujuan, roti secara rohani, firman Tuhan, dan roti secara jasmani, makanan sehari-hari. Jadi begitu kita pulang nanti dari sini nggak usah khawatir mau makan apa. Amin. Tuhan akan sediakan bagi kita. Ingatlah Israel di padang gurun 40 tahun tidak ada pabrik roti, tidak ada tanaman di sana untuk panen, tapi tiap hari dipelihara oleh Tuhan. Nanti kita juga begitu, akan mengarah ke sana. Semua nanti akhirnya kita hidup dari pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, uang semua tidak bisa lagi pegangan. Apapun harta manusia akan ditinggal semua. Nggak bisa menyelamatkan kita. Ya, terus. Dan air minumanmu. Ya, terus. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu 3, terus. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran 4. atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. 5. Kengerian terhadap aku. Sebenarnya itu ada 6 itu ya. 6 lah. Angka 6 itu angka manusia. Angka 6 angka manusia. Kalau dia itu 6 semua. Janji Tuhan dalam ibadah. Amin. Janji Tuhan dalam ibadah. Dia menjamin perlindungan, dia berikan kepada kita. Kesehatan dia berikan. Sehingga nanti kita melihat perbedaan orang yang benar dengan orang fasik, orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Ya, coba Maliaki 3:18 perhatikan. Ya, pendahuluan dulu. Terus Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. ya, melihat kembali perbedaan. Sudah pernah dulu di Mesir perbedaan umat Tuhan dengan orang dunia, orang Mesir. Ya, sudah nampak dulu jelas. Ya, nampak. Nanti juga begitu. Kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Jadi kitalah saksi mata atas perbedaan orang yang benar dengan orang fasik, yang beribadah dengan tidak beribadah. Terus Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan selalu membuat perbedaan. Ya, jadi ketika kita beribadah ini sebenarnya kita sedang mendapatkan janji perlindungan. Makanya disebut ibadah itu berguna di dalam segala hal. Amin. Berguna di dalam segala hal, baik untuk hidup ini, untuk sekarang ini, dan hari esok. Hari akan datang. Jadi jangan kendorkan ibadahmu. Ya, walaupun jauh jaraknya, walaupun mungkin harus berjalan kaki, ya, nggak apa-apa. Makin engkau datang dari tempat yang jauh, pengorbananmu besar, makin Tuhan perhatikan saudara. Amin. Makin Tuhan perhatikan. Ada yang menyatakan waktu Tuhan sedang membuat KKR ibadah, ya, dia berkata, aku tidak tega, tidak akan mengizinkan mereka pergi pulang dengan lapar, sebab di antara mereka ada yang datang dari yang jauh, ada yang datang dari yang jauh. Jadi Tuhan perhatikan kita, yang jauh diperhatikan, amin, yang dekat juga diperhatikan, amin. Jadi makin jauh berarti pengorbanannya makin besar. Kalau rumahnya ada 100 meter, berapa langkah? Ya, paling 200 langkah mungkin ya. Sudah sampai, ya kan? Tapi kalau rumahnya 7 km, pengorbanannya beda kan? Beda kan? 7 km. Siapa di sini yang datang dari 7 km? Ada. Jaraknya 7 km, jangan-jangan kan lebih, ya. Itulah namanya pengorbanan. Jadi aku tidak mengizinkan mereka pulang dengan lapar, karena ada di antara mereka datang dari yang jauh.
Ini saat-saat ibadah Tuhan mengatakan. Saat beribadah. Jadi Tuhan itu memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan perhatikan kebutuhan kita. Mungkin kantongmu sekarang sudah tipis, Tuhan tahu. Amin. Sudah tipis? Atau sudah habis? Ya Tuhan tahu lah, Tuhan maha tahu. Ya, nanti Tuhan isi. Amin. Amin. Bagaimana cara? Jangan pikirkan caranya. Ya, jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku. Sejauh langit dari bumi, begitulah jauhnya rencanamu dengan rencanaku. Sejauh langit dari bumi, tidak ada titik temunya. Ya, jadi seperti hujan dan salju turun ke bumi. Seperti hujan dan salju turun ke bumi, tidak pernah dia kembali kepada Allah. Tidak pernah kembali ke langit sana tanpa mengerjakan sesuatu. Dia akan memberikan roti kepada yang lapar, benih kepada penabur. Itulah hujan. Hujan itu maksudnya hujan firman Tuhan. Mari, kitab Yesaya 55, perhatikan. Yesaya 55. Ya, ayatnya boleh 8 mulai. Sesudah penahanan dan Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku. Ini kalau kita maunya jangan ada corona di jalan kita, jangan ada corona juga. Tapi rencana Tuhan beda. Kami sudah dinubuatkan, rencana yang sedang digenapi. Terus Demikianlah firman Tuhan. Terus Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. ya, jadi semua sekarang disetting ulang. Semua rencana manusia mulai programnya, rencana mulai disetting. Bagaimana? Disetting nggak? Ada perubahan mungkin ya? Semua ada. Ya. Pasti ada perubahan. Ya, tadinya mungkin rame, sekarang ada sepi. Akhirnya ya udahlah. Seminggu mungkin tadinya berapa kali order? Ya, 7 kali seminggu, sehari. Sekarang cuma 4 kali. Ya. Tapi yang satu bilang, wah sekarang makin meningkat, bertambah. Ya, itu namanya jalan kita bukan jalannya Tuhan. Rencana kita bukan rencana. Ini sekarang kita sedang masuk dalam rencana Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Sepertinya Tuhan, apa yang saya setting kok berubah Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Amin. Mau menerima rencana Tuhan dalam hidupmu? Mau menerima rencana Tuhan? Mau? Jangan paksakan, ya. Kehendak mulai yang jadi. Ya, sekarang semua sedang disetting ulang, ya kan? Disetting ulang. Mau pabrik besar, pabrik kecil, mau apa udah banyak, mulai dari penerbangan. Ya, tadinya penerbangan, wah sampai stop semua, nggak boleh ada penerbangan. Nggak boleh. Sekarang mungkin sudah mulai dibuka. Semua setting ulang. Tuhan mengubah semua, ya, mengubah semua. Ya, terus perhatikan Ayat ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi hujan dan salju bisa memberikan benih untuk ditabur, bisa memberikan roti untuk dimakan. Amin. Hujan dan salju bisa memberikan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Begitulah firman Allah yang kita dengar ini. Dia bisa menyediakan roti untuk kita makan. Terus perhatikan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Iya. Setiap firman itu ada pesan Tuhan di dalamnya. Amin. Setiap firman yang kita dengar ada pesan Tuhan di dalamnya. Ada janji Tuhan. Janji Tuhan itulah yang kita pegang. Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Pegang janji Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini kita hidup dari janji Tuhan. Hidup dari mana? Janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan adalah pemeliharaan. Ya, jadi firman ini mengubah. Ya, perhatikan terus. Yang ke-12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Nanti pulang dengan sukacita. Dengan damai. Sukacita, damai terus. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Amin. Pohon aja bertepuk tangan. Amin. Jadi kalau disuruh bertepuk tangan, tepuk tangan. Ya, tepuk. Terkadang tepuk tangan nyamuk pun nggak mati. Ada dulu di kampung saya kalau nyanyi. Marga Tambunan, sekampung. Pokoknya itu semangatnya gitu. Balujung Mami doa usia. Nah, itu semangatnya ya. Tapi ada juga tepuk tangan. Ada lagi begini. Macam-macam caranya orang tepuk tangan. Ya, ini kata firman Tuhan. Menyanyi bertepuk tangan. Ya, terus perhatikan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Ya, semak duri. Duri itu menusuk. Duri apa? Duri menusuk. Ada yang menusuk sekarang ini. Aduh, ada yang menusuk dalam hidupnya. Aduh Tuhan, pedih. Aduh Tuhan, kapan nih duri ini hilang? Hari ini duri mau dihilangkan. Amin. Nah iyalah. Terus apa lagi? Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Kecubung akan diganti dengan apa? Dengan apa? Pohon murah. Ya, kecubung itu rasanya pahit. Rasanya apa? Pahit. Lagi pahit nih hidupnya atau manis? Hah? Lagi manis, tambah manis nanti. Yang pahit jadi manis diganti. Terus perhatikan. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Amin. Nama Tuhan dimuliakan. Itu ibadah. Jadi ibadah itu mengubah suasana yang pahit menjadi manis. Yang penuh duri, pedih. Yang duri itu menusuk, membuat pedih kehidupan. Jadi kalau hidupmu sekarang rasa pedih, Tuhan, kenapa hidupku kok pedih? Tuhan mau hilangkan kepedihan. Amin. Tuhan mau hilangkan kepedihan. Jadi firman Tuhan tidak pernah gagal. Makanya kalau Maria dengar firman Tuhan, ya, dia duduk dekat kaki Tuhan, mendengar dari awal sampai akhir. Beda dengan Marta. Kalau Marta sibuk dengan urusan dapur, urusan makan, minum, urusan ekonomi, urusan perut, akhirnya kekhawatiran terjadi. Jadi kenapa banyak orang khawatir? Karena tidak datang mendengar firman Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara datang mendengar firman Tuhan, serahkan segala khawatirmu. Dia akan mengambil alih. Ya, bagian-bagian terakhir, mari kita Filipi pasal 4 ayat 4 mulai. Perhatikan. Ya, bagian-bagian terakhir. Ya. Filipi pasal 4 ayat 4 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita, jangan bersedih. Amin. Bersukacita.
sukacita. Apapun yang terjadi, semua seizin Tuhan. Semua seizin Tuhan. Bersukacitalah. Berapa lama? Senantiasa. Ada nggak ada duit bersukacita? Amin. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Seperti obat hati yang senang. Jadi senangkan hatimu. Ketika orang bersukacita, hormon-hormon positifnya itu waduh, ya. Tapi ketika engkau sedang bersedih begini, aduh Tuhan, leleslah. Akhirnya saudara, belum perang sudah kalah. Lihat orang militer kalau masuk dalam peperangan, dikasih dipompa dulu, dikasih semangat dulu, semangat juang, dikasih semangat, akhirnya semangat menang. Amin. Nah, ya terus perhatikan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan kejahatannya yang diketahui. Semua orang harus tahu kita ini orang baik. Amin. Kalau disebut namanya, umpamanya siapa namanya? Hah? Siapa? Congkri, Congkri. Adriano, mana si Adriano? Ada. Bagus itu baik bisa. Suka baik sih. Ini bagus ya. Tapi kalau si Busi aku nggak suka. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terus perhatikan. Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Terus perhatikan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu. Maaf, saya ulangi. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau ada kekhawatiran, namanya manusia bisa terjadi kekhawatiran mengenai anak, mengenai cucu, mengenai suami, mengenai istri, mengenai pekerjaan, mengenai apa saja. Ya, ketika mulai goyang, mulai berkurang, bisa terjadi kekhawatiran. Tapi Tuhan sudah siap menerima segala kekhawatiran kita. Makanya kita mengatakan, aku mau supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Ya, manusia penuh kekhawatiran, tapi Tuhan mau supaya manusia jangan ada hidup dalam kekhawatiran. Guru saya pernah menerangkan pengertian khawatir. Pengertian apa? Khawatir. Jadi pengertian dia mengatakan itu begini: ditarik ke arah yang berlawanan. Ditarik ke arah yang berlawanan. Nah, jadi umpamanya saya mau ke sana nih, ke kanan. Ya. Saya khawatir menarik saya ke mana? Kiri, ke belah. Kita mau maju, khawatir menarik kita ke mana? Makin kita cepat, makin khawatir juga, makin berat khawatirnya. Gimana kita? Robek, ya kan? Coba saudara, 10 orang tarik sana, 10 orang tarik sini. Bagaimana kita? Bisa mati ya? Bisa kan? Kalau kita ditarik kepada dua yang berlawan. Jadi khawatir itu menarik saudara kepada arah yang berlawan. Sorga tujuan kita, tapi khawatir menarik saudara ke bumi. Akhirnya hidupmu tidak sampai, akhirnya hidupmu hancur. Jadi Tuhan sudah siap menarik, membawa kita ke surga supaya kita jangan ada rasa khawatir. Jangan ada khawatir. Ya, ayat terakhir udah selesai tadi. Coba 1 Petrus 5 yang terakhir ya. 1 Petrus 5 ya, perhatikan. Ayat 5 mulai sampai yang ke-7. Ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Tunduk kepada orang tua, jangan melawan kepada orang tua. Entah orang tua asuh kita. Ya. Jangan melawan. Tunduk.
Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Iya, orang yang rendah hati itu ciri-cirinya nurut. Amin. Ingatlah Tuhan Yesus, taat, nurut. Suruh bersalib dia mau. Walaupun tidak berbuat salah. Yang disalib itu misalnya orang-orang jahat. Dua penjahat di kiri kanan, penjahat layak dihukum. Tapi Yesus tidak layak dihukum. Tapi dia mau disalib tanpa suatu kesalahan. Tapi waktu dia disalib mati, kemudian turun ke bagian bumi yang paling dalam. Justru dari situ dia naik ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang tertinggi. Jadi ketika engkau menderita tanpa suatu kesalahan, engkau taat, di sana ada berkat Tuhan padamu. Amin. Ada berkat Tuhan. Taatilah, jalanilah. Di sana sudah ada janji Tuhan untuk kemuliaanmu. Ya, terus perhatikan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Semua ditinggikan pada waktunya. Ingat Yusuf. Yusuf itu dijual oleh saudara-saudara. Sudah dijual jadi budak. Sudah budak masuk penjara tanpa suatu kesalahan. Dijual jadi budak masuk penjara. Tapi dari dalam penjara lah dia naik menjadi raja di Mesir. Amin. Tuhan tinggikan orang yang taat walaupun tanpa suatu kesalahan, akhirnya dimuliakan. Begitu juga Daniel. Daniel dimasukkan dalam apa? Goa singa. Karena rajin berdoa 3 kali sehari. Kita makan 3 kali sehari, berdoa berapa kali sehari? 3 kali. Malas kalau berdoa. Daniel 3 kali sehari berdoa. Walaupun gara-gara itu dia bisa teruskan ke depan dalam goa singa. Tapi begitu singa ya dimasukkan dalam goa singa, nggak apa-apa. Akhirnya naik jabatannya. Naik jabatannya. Naik lagi, ya makin naik, makin naik, makin naik. Setiap orang yang taat kepada Tuhan ada berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin percaya. Waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Bukan waktu kita, aduh. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu kita. Tetap setia, tetap setia mengenalnya. Sekali dari awal. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Jangan sesali keadaan.
Janji Tuhan melindungiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Wanita saja lembut kur. Kau pria bisa menundukkan kembali. Amin. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Amin. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah. Semua berdoa, singa menyanyi lembut. Semua berdoa kepada Tuhan. Berdoa, haleluya. Bawalah beban hidupmu keluh kesah. Janji Tuhan bisa memberi saudara kehidupan, kesembuhan, pemeliharaan, mencukupi kebutuhanmu, melindungi engkau termasuk dari corona. Tuhan lindungi engkau, anakmu, suamimu, cucumu, keluargamu dijaga oleh Tuhan. Janji Tuhan Haleluya, menghidupiku selalu. haleluya, Percaya pada waktunya Tuhan, haleluya. semua akan indah pada waktu. Yang mau didoakan, angkat tanganmu, taruhkan tangan kirimu pada dadamu, tangan kananmu angkat. Hamba berdoa buat semua anak-anakmu yang hadir ini, yang dalam masa-masa yang sesak dan sukar. Tuhan, mohon belas kasih kemurahan-Mu, mohon belas kasih kemurahan-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan berkat-berkat rohani jasmani. Biarlah apa yang mereka minta Tuhan beri sekarang. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sehat Engkau lindungi Tuhan, yang kekurangan Engkau cukupi Tuhan, yang dalam kebimbangan Kau tetapkan hati mereka, yang menghadapi jalan buntu bukakan jalan bagi mereka, mereka yang dalam kegelisahan tetapkan